Ini ada. Linggatas 5. Hadir, Bu. Haikal Fahrezi. Hadir, Bu. Hanis Wahyu. Hadir, Bu. Juniata Ayu. Hadir, Bu. Kintan Dea. Kintan. Hadir, Bu. Maulina Isabel. Muhammad Hardin. Hardin. Oke, belum ada. Ahnaf. Hadir, Bu. Ahnaf Permisi, ada? Bu. Saya gabung Zoom sama ini, Bu. Yazid, Bu. Ahnaf ya? Gabung Ya. sama Yazid. Iya. Iya, Bu. Oke. Iqbal. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Naufal Atala. Hadir, Bu. Adia Dava. Hadir, Bu. Ilham Rohmansyah. Hadir, Bu. Nabila Ardian. Saya, Bu. Nahyan. Hadir, Bu. Novanda Ilham. Hadir, Bu. Novia Safara. Hadir, Bu. Hairun Nurafi. Hadir, Bu. Rahmat Fajar. Hadir, Bu. Novita Anggun. Hadir, Bu. Rafli Rohim. Hadir, Bu. Ratna Novianti. Ratna. Ratna belum ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Hadir, Bu. Oke. Retno Wulan Andari. Hadir, Bu. Samir. Hadir, Bu. Serena Salaita. Hadir, Bu. Sylvia Ijin. Yazid. Ada ya tadi? Ayo, Bu. Join. Ini Dava ini join pakai berapa device kok banyak banget? Ini di laptop, Bu. Mau pindah laptop, Bu. Oh, oke. Rodli. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sudarsini. Hadir, Bu. Zahwa. Hadir, Bu. Permisi, Bu. Ya. Oh, Siapa saya ini? hadir, Bu. Siapa ini Mas? Sebentar. Fawas, Bu. Fawas. Oke, Fawas sudah masuk. Anjas mungkin sudah masuk? Hardin? Oke. Ya, gimana? Untuk yang terakhir di minggu lalu, apakah sudah dicoba untuk yang beban-bebannya? Kemarin ada yang bertanya ya tentang data yang untuk pembuatan respons spektrum gitu ya, karena side class-nya itu E. Kalau nggak salah Mbak Sudarsini ada di sini? Iya, Bu. Apa sudah ketemu Mbak? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dari aplikasinya, ya. Di aplikasinya nanti itu pasti dia akan bisa menunjukkan nilai untuk time dan juga value dari gravitasinya, G-nya, kan seperti itu. Ya, dari situ nanti kalian bisa simpan di Notepad dan data itu yang bisa digunakan sebagai masukan untuk respons spektrum. Gitu ya. Kira-kira kemarin Mbak Sudarsini kenapa kok nggak muncul data itu?
Ya, Mbak Sudarsini, bisa dengar suara saya? Kemarin awal-awal nyoba itu cuma kayak sedikit gitu, Bu. Terus dibuat dengan koordinat baru bisa muncul. Kan pertama pakai nama Padang gitu aja. Mm-mm. Terus kan nggak muncul nih yang banyak itunya kan lain-lainnya. Terus dibuat koordinat baru mau muncul gitu nilainya. Oke. Pakai laptop ya? Pakai laptop atau pakai HP, Mbak Sudarsini waktu itunya? Laptop, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian mau buka yang aplikasinya itu, ketika kalian sudah menentukan lokasinya itu kan kita pencet yang hitung itu ya. Itu kan dia sebenarnya udah langsung mengkalkulasikan banyak kok datanya itu yang seharusnya muncul kayak gitu. Ya mungkin ya nggak tahu mungkin ada kendala yang lainnya, tapi beberapa saya coba untuk memasukkan baik dia nama kotanya saja maupun bujurnya gitu ya, garis bujur ataupun garis lintangnya, koordinatnya itu sebenarnya tidak ada masalah kayak gitu. Ya. Oke, mungkin yang tentang memasukkan beban gempa kemarin adakah pertanyaan? Sudah sampai di beban kombinasi juga yang kemarin, kombinasi sampai dengan U7 yang G ya, yang H sampai itu ya, sampai yang banyak U6 dan U7-nya yang tentang gempa itu kan sudah kita breakdown masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada di SNI 1726. Belum ada masalah untuk yang di gempanya? Oke. Kalau memang belum ada, di sini saya mau menambahkan. Jadi di hari ini kita sampai dengan pengecekan simpangan antar lantai. Jadi waktu kemarin sebenarnya materinya itu kan sudah ada ya di materi di PDF yang kemarin itu tentang simpangan antar lantai atau deltanya. Ya, tetapi kan saya bilang kalian masukkan beban gempanya dulu aja, baru nanti kita bahasnya di hari ini. Oke, mungkin coba saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum ke sini, saya mau menambahkan ini ya, karena sistem dari struktur kita itu kan ada dinding gesernya ya. Kita tahu bahwa kita menggunakan untuk yang beton bertulang, kita gunakan sistem dinding penumpu ya. Jadi pasti akan ada dinding gesernya di dalam struktur kita. Jadi kita harus menambahkan dinding geser pada struktur bangunan yang sudah kalian buat gitu. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang dinding geser ya. Jadi untuk bangunan tinggi dan juga bangunan tahan gempa ini diperlukan adanya penambahan shear wall atau dinding geser. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa di bangunan tinggi ya sebenarnya untuk bangunan tinggi itu selain dari beban gempanya, dia akan ada beban angin ya, karena beban angin ini juga merupakan beban lateral atau beban yang arahnya horizontal yang cukup besar. Jadi di dalam sistem strukturnya itu diperlukan suatu elemen shear wall untuk mengatasi beban lateral atau beban horizontalnya. Oke. Nah, di sini sedikit ilustrasi tentang shear wall-nya ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya gedung bertingkat seperti ini ya, biasanya dia ditambahkan shear wall, kemudian kalau misalkan bangunannya itu strukturnya baja, kalian kan juga pasti ada yang dapat baja juga, itu diberikan dia bracing ya. Shear wall bracing ini gunanya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk mengatasi beban lateral atau beban horizontal yang bekerja pada sistem struktur kita. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya base isolator. Base isolator ini sudah banyak digunakan ya. Dia itu sebagai peredam gaya lateral. Jadi memang untuk bangunan tahan gempa yang dia juga bertingkat tinggi itu biasanya dia juga menggunakan suatu sistem namanya base isolator. Dia letaknya ada di bagian bawah karena dia akan
meredam gaya lateralnya itu yang nanti akan diserap langsung ke dalam tanah. Itu. Nah, kemudian ini juga masih terkait dengan sistem shear wall. Ya, jadi kalau kita tahu, kalau kita merencanakan sebuah shear wall, ya, misalkan shear wall-nya dipasang di sini, kita akan menghilangkan balok-balok yang ada di sini. Jadi ini benar-benar berupa dinding plat beton bertulang kayak gitu ya. Jadi baloknya ini kita hilangkan. Nah, itu adalah tentang shear wall-nya. Nah, kemudian di sini juga ada, kalau misalkan ini benar-benar yang cara efektif ya, jadi ada model seperti ini, shear wall-nya itu dipasang dalam bentuk heksagonal, ya, heksagonal core. Jadi ini salah satu bentuk pemasangan dari shear wall di dalam bangunan tahan gempa dan bangunan tingkat tinggi, seperti itu. Di sini disebutkan bahwa shear wall dapat dipasang secara simetris seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, dan juga dia dipasang unsimetris atau tidak simetris seperti ini ya, seperti di contoh yang sebelah kanan yang atas. Nah, sebenarnya yang paling efektif pemasangan shear wall itu yang seperti apa? Apakah yang simetris atau yang unsimetris, kan seperti itu. Jadi di sini juga sudah ada penjelasannya ya. Shear wall digunakan pada area dengan zona gempa tinggi, seperti yang tadi. Untuk kita membuat bangunan tahan gempa, kita pasti memerlukan yang namanya shear wall. Kemudian fungsi dari shear wall itu sendiri adalah menahan. Nah, selain yang ditahan tadi yang saya sampaikan adalah beban lateral atau beban horizontal, dia pun juga akan menahan gaya gravitasi sendiri. Karena pasti shear wall itu kan dia punya berat sendirinya ya. Nah, berat sendirinya inilah yang menjadikan sebagai gaya gravitasi. Kemudian untuk pemasangan shear wall dimulai dari pondasi sampai dengan bangunan yang paling atas. Dengan ketebalan, jadi shear wall itu memiliki ketebalan minimal adalah 15 cm atau 150 mm sampai dengan 40 cm atau 400 mm. Jadi kalau misalkan kita punya plat lantai biasa gitu kan, 12 cm itu sudah cukup gitu ya. Nah, kalau untuk shear wall ini harus minimal 15 cm yang terpasang. Tuh. Nah, di sini juga ternyata yang paling efektif dari peletakan dari shear wall-nya ini adalah shear wall yang simetris. Maksudnya simetris itu seperti apa? Jadi dia itu saling berhadapan seperti ini. Kalau misalkan di sisi kiri dia dipasang shear wall di sini, maka di sisi seberangnya dia juga akan dipasang shear wall-nya. Seperti ini yang simetris. Semisal di yang arah satunya ya, di arah sumbu yang satunya di sini, dia juga dipasang shear wall, maka di seberangnya di sini dia juga akan dipasang shear wall lagi. Tuh. Nah, kemudian untuk macam-macam dinding gesernya, di sini sebenarnya ada terbagi menjadi beberapa. Ada dinding geser dari beton polos biasa, kayak gitu ya. Nah, ini juga kalau misalkan kalian ingin mengecek seperti apa karakteristiknya kayak gitu, kita bisa cek di SNI 2847 tentang beton bertulang ya, di pasal 22. Kemudian ada juga dinding pracetak ya. Jadi dinding geser kalian itu dari pracetak, ini juga harus memenuhi pasal 1 sampai 18 dan tambahan di pasal 21.4. Kemudian ada juga dinding struktural khusus, ini juga harus kita sesuaikan dengan pasal yang tertera di sini. Nah, ini juga yang sempat dibilang juga
Jadi kalau kita bisa membagi dari fungsi shear wall atau dinding gesernya, ini dari segi kekuatan atau segi kekakuannya, seperti itu. Jadi untuk di segi kekuatan, dinding geser ini sudah pasti karena dia tadi itu menahan gaya lateral juga ya, pasti dari segi kekuatannya, fungsinya apa? Dia pasti akan memberikan kekuatan lateralnya, sehingga dia akan bisa menahan gaya lateral yang terjadi, baik dari beban gempa maupun dari beban angin. Oke, kemudian selain kekuatan itu tadi, ternyata shear wall itu juga berfungsi sebagai ini, dia bisa meningkatkan kekakuan dari struktur bangunan kalian. Gitu. Nah, hubungannya apa kalau kekakuan dari struktur bangunan? Kekakuan ini nanti, ini hubungannya kalau misalkan ada beban luar yang terjadi, struktur kalian itu tidak akan bergoyang secara berlebihan, tidak akan mengalami defleksi yang berlebihan. Itu dari segi kekakuannya. Oke, nah ini berdasarkan letak dan fungsi dari shear wall, ya di sini ada 3. Kalau misalkan yang pertama di sini namanya adalah bearing wall. Bearing wall ini adalah shear wall yang hanya mendukung sebagian beban gravitasi. Untuk yang frame wall berarti dia bisa menahan gaya lateral dan letaknya itu berada di sisi luar bangunan. Ya, kalau yang core wall namanya aja core ya, berarti letaknya ini itu di dalam bangunan kita, atau di sini disebutkan bahwa terletak di inti gedung kita. Biasanya kalau dia ada di letaknya gedung itu, dia dipasang juga di letak lift ataupun tangga, kayak gitu. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Yang pertama ini adalah bearing wall, ya. Kemudian yang kedua ini adalah frame wall. Jadi dia letaknya itu hanya berada di sisi luar dari bangunan. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah core wall. Dinding gesernya itu letaknya ada di dalam bangunan kalian. Jadi kalau semisal letak dari dinding gesernya itu kita pasang di sini pun ya, dia juga masih disebut dengan core wall. Jadi tidak persis harus di tengah-tengah seperti ini, enggak. Jadi walaupun dia terpasang di sisi ujung sini atau yang di sini gitu ya. Nah, ini pun juga kita sebut core wall karena dinding gesernya itu dipasangnya itu di dalam gedung kita. Gitu. Oke, kemudian kalau berdasarkan geometrinya ada 3 juga, ada flexural wall, ada squat wall, ada couple shear wall. Jadi dari gambarnya ini ya sudah menunjukkan bahwa untuk yang A, flexural wall, ini ada syaratnya. Ketika ketinggiannya, HW-nya ini adalah H-nya, tinggi wall-nya, dibandingkan dengan lebar wall-nya atau LW-nya, ini lebih dari 2. Jadi kalau bentuknya yang tinggi seperti ini, kita sebut dia sebagai flexural wall. Dan ini yang sering digunakan pada bangunan bertingkat tinggi ataupun bangunan tahan gempa. Kemudian kalau squat wall, ini HW-nya tadi, kalau kita bandingkan dengan LW-nya, itu menghasilkan nilai yang kurang dari 2. Ya. Jadi kalau yang pendek seperti ini dan dia cenderung lebih lebar, ini namanya squat wall. Nah, sedangkan yang ketiga, couple shear wall, ini sebenarnya kan ada 2 sisi shear wall yang sama, makanya dia kan disebut couple shear wall gitu ya. Kemudian di tengahnya ini dia digabungkan dengan suatu balok kayak gini. Ini kemudian di sininya ada bukaannya. Nah, kenapa kita pakai yang seperti ini? Mungkin kebutuhan dari fasadnya seperti itu ya. Kemudian kebutuhan untuk kebutuhan dari cahayanya seperti itu ya. Oh, ternyata gedungnya ini tuh membutuhkan penerangan di sini. Jadi kita bisa
menggunakan yang couple shear wall ini. Jadi di antara dinding gesernya sebelah kiri dan kanannya ini kita bisa memberikan suatu apa namanya dikasih bukaan seperti itu ya, dikasih bukaan seperti yang ada pada gambar ini. Oke. Nah, kemudian sebelum ke sini punya kita itu kan sistem dinding penumpu gitu ya. Jadi walaupun kalau misalkan ada dinding gesernya, kita kan sebut dia sistem strukturnya di contoh kasus kita kan memang sudah dibatasi sebagai sistem dinding penumpu gitu. Nah, kalau untuk kasus yang kita miliki, sebaiknya itu lebih efektif kita pasang di mana shear wall-nya atau dinding gesernya. Jadi ini juga bisa kita lihat dari letak sumbu lemah ataupun sumbu kuatnya. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan juga. Jadi karena bentuk bangunan kita itu seperti ini ya. Misalkan ini di sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kita kan punya denah itu seperti ini ya. Seperti yang sempat saya sampaikan. Nah, bentuk dari bangunan kita ini tuh sudah enak. Maksudnya itu enaknya itu gini, kita sudah akan tahu sebenarnya sumbu kuatnya itu yang sebelah mana, sumbu lemah dari bangunan kita itu yang mana, gitu ya. Jadi kalau kita punya bangunan seperti ini, kita akan tahu bahwa beban gempa, beban angin itu kan dia bisa dari sini ya. Ini adalah beban gempa dari arah Y yang positif gitu kan ya. Di sini kita juga bisa tahu oh ada suatu beban gempa dari arah Y negatif. Begitu juga untuk beban anginnya ya, karena kita tahu bahwa beban angin dan juga beban gempa ini kan merupakan beban yang arahnya lateral atau horizontal. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga akan ada beban horizontal yang arahnya sumbu X, yang searah sumbu X. Ini X negatif, ini X positif. Nah, ketika diberikan beban horizontal arah X dan arah Y seperti ini, ya, kita kan bisa tahu kalau misalkan kita kasih beban yang ini dulu gitu ya, beban yang arah X, maka sebenarnya yang akan menahan itu kan dimensi bangunan kita yang sepanjang ini, gitu ya. Nah, sedangkan jika kita berikan dia beban yang arahnya horizontal yang arahnya Y, maka yang akan menahan itu hanya dimensi dari bangunan kita yang sekecil ini, gitu ya. Nah, dari sini kan kita akan tahu bahwa lebih kuat mana sih yang kalau ditahan yang selebar ini atau yang ditahan yang arah Y-nya ini. Nah, jadi kalau misalkan bangunan kita ini bentuknya sudah seperti ini, kita akan tahu bahwa yang sumbu X inilah yang menjadi sumbu kuat bangunan, sedangkan yang sumbu Y-nya ini menjadi sumbu lemah bangunan. Nah, sama seperti ini, shear wall akan bisa kita pasang, akan lebih efektif jika kita pasang itu di arah sumbu lemahnya. Ya karena kan tadi ya, dari fungsinya, dia akan bisa menahan gaya lateral, dia akan meningkatkan kekuatannya dalam menahan beban lateral ini tadi. Ya jadi kalau misalkan dia sudah kuat, ya ngapain kita kuatin lagi, intinya kan seperti itu. Jadi ya kita pasang shear wall-nya itu di sumbu lemah bangunan kita. Jadi kalau misalkan bangunannya seperti ini, ya kita bisa pasang shear wall-nya itu di sini, yang saya kasih warna kuning kayak gini ya. Jadi kita pasang shear wall-nya di sini, karena tadi pemasangan shear wall itu baiknya adalah simetris, berarti kita pasang juga di sisi satunya. Begitupun juga jika kita menggunakan struktur baja, kita pasang bracing, baik itu yang konsentris maupun yang eksentris, ya kita bisa pasang di sisi sumbu lemah dari bangunan kita. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalian bisa tambahkan, ketika kalian sudah menambahkan beban gempanya di RSAP kalian, ya di robot kalian, kalian bisa tambahkan di sisi sini, di sisi bangunan kalian, ya, yang arah Y ini, kalian bisa pasang dinding geser maupun bracing-nya. Gitu. Kalau kemarin yang saya berikan contoh, ya,
Misal ini kan bangunan kalian. Kemarin itu kan ini misalkan banyak kolomnya kayak gini, kemudian ini juga ada baloknya. Ini ya. Di yang sebelah sini, nah, kemarin itu kan saya contohkan kita buat cladding ya. Kita buat penutupnya di sini ya sebagai cladding untuk menerapkan beban anginnya, gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah masukkan itu, kalau kita memiliki keperluan untuk shear wall atau dinding gesernya, kita bisa hapus cladding yang sebelah sini ya. Ini nanti bisa kalian hapus, kemudian kalian ganti dengan shear wall maupun bracing. Jadi gitu. Kalau misalkan shear wall, kita bisa menggunakan elemen yang wall gitu ya. Kemudian kita bisa tentukan tebalnya sesuai dengan tadi. Oh, ternyata ketebalan shear wall itu minimal 15 cm. Misal kalian mau pakai 20 cm silahkan ya. Karena kita ini kan masih seperti preliminary design ya. Jadi nanti kita kalkulasikan dulu baru kita bisa menganalisisnya. Jadi memang dicoba-coba dulu. Ketebalannya itu mau pakai yang 15 cm silahkan, mau pakai yang 20 cm juga silahkan. Yang penting dia di antara 15 cm sampai 40 cm. Kan begitu. Jadi di sisi sini, ini bisa kalian tambahkan shear wall. Itu tadi. Ya, begitu juga untuk di sisi yang satunya, agar dia simetris, dia juga dipasang shear wall juga. Gitu. Nah, kalau misalkan kemarin itu kan ada yang rooftop, terus ada di sini ada tambahan sebagai apa namanya rumah liftnya kemarin ya. Di sini kan ada satu lagi yang lebih tinggi. Nah, ini tidak perlu kita pasang. Kita pakai acuannya yang misalkan di sisi sebelah kiri ini kan cuman dari ini, dari elevasi yang paling bawah dari basement, karena tadi syarat pemasangan shear wall adalah mulai dari pondasi sampai yang paling atas ya. Jadi yang paling atas ini yang full aja, itu yang akan kita pasang dinding gesernya. Untuk yang lebihan yang seperti ini cuman satu modul seperti ini ya, ini tidak perlu kita pasang shear wall-nya. Karena nanti untuk yang beban gempanya juga kan kita sampai dengan di sini aja. Sampai dengan di lantai yang rooftop yang paling atas ini. Jadi kalau untuk yang ada tambahan rumah liftnya ini cuma sedikit, ini nggak perlu kita berikan beban gempanya juga. Jadi di sini pun juga tidak perlu kita pasang shear wall-nya. Sama juga untuk yang bracing, misal bentuk kita adalah seperti ini. Ini ya. Nah, kita juga bisa pasang bracing-nya. Kalau misalkan dia konsentris ya, ya kita taruhlah di sini tengah-tengahnya. Kita mau pasang yang bentuknya seperti ini ya, terbalik kayak gini, atau yang lainnya yang seperti ini. Kalian bisa cari referensi ya di Google gitu banyak. Kalian boleh coba-coba mau pakai bentuk yang seperti ini, yang efektif itu bentuk yang seperti apa sih ya? Itu bisa kalian pasang di sini. Nanti kalau untuk yang konsentris itu sebenarnya kalau untuk masalah bentuk dia sama, tetapi tidak pas di tengah-tengahnya. Jadi dia ada jarak. Misalkan ini dipasang di sini dan di sini, sorry. Nah, ini dia ada jarak, ada linknya. Ini biasanya 80 cm atau sampai dengan 1 meter. Nah, ini 0,8 sampai 1 meter, misalkan kayak gitu. Dia ada jaraknya. Jadi seperti itu. Itu yang bedanya antara yang konsentris dan eksentris. Tuh. Jadi nanti di bagian sumbu lemak kita, ya, untuk yang struktur beton bertulang ya kalian pasang shear wall, sedangkan untuk yang baja bisa kalian pasang bracing-nya. Ya, kemudian sama juga
sama halnya dengan kalau tadi shear wall itu kan lebih ke ketebalan shear wall yang kita gunakan. Kalau untuk yang ini bracing, ini kan juga sama. Kita bisa menggunakan yang bentuknya itu tubular ataupun pipe kayak gitu ya. Atau misalkan kita pasang pakai profil yang WF itu juga silahkan. Jadi bisa seperti itu. Biasanya kalau bracing kan dia bentuknya pipe atau tubular atau yang WF itu bisa digunakan untuk bracing. Ya. Kemudian untuk ukurannya nanti seperti apa Bu, misalkan kayak gitu. Nah, itu sama halnya ya, sama halnya dengan ini ya. Kita coba-coba, misal kolomnya di sini kita ambillah yang lebih kecil dari kolom utamanya. Itu bisa seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, gitu ya. Jadi ini nanti harapannya kalian sudah bisa menambahkan tentang shear wall dan juga kalau pada struktur baja berarti bisa menambahkan untuk bracing-nya. Kemudian ini sebenarnya banyak penjelasan tentang shear wall ya, tapi sebenarnya kita intinya ya, saya nggak mau mengulik terlalu jauh, nanti malah bikin kalian bingung ya. Intinya kita bisa menempatkan shear wall itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini tadi. Kemudian kalau yang di sini kita bisa lihat nanti pun selain ada sistem dinding penumpu kayak gitu ya. Kalian kan kemarin sempat juga lihat di SNI, di tabelnya SNI 1726 ya, yang tentang sistem struktur. Itu kan ada banyak macamnya ya. Selain ada sistem dinding penumpu, kemudian ada juga sistem rangka pemikul momen atau SRPM gitu ya. Nanti kalau kalian baca yang bagian bawah-bawah, itu tuh juga ada yang namanya sistem ganda. Nah, apa sih maksudnya sistem ganda? Sistem ganda ini adalah gabungan antara SRPM ditambah dengan shear wall. Gitu. Nah, tetapi di sini ada syaratnya. Untuk SRPM-nya sendiri, dia akan menahan seluruh gaya gravitasi. Gitu ya. Jadi semua gaya gravitasinya itu ditahan oleh rangkanya ini. Jadi ini kalau kalian bisa lihat gambarnya, yang bagian kiri dan kanan yang berwarna hijau dan kuning ini merupakan SRPM-nya. Sedangkan yang merah ini, inilah yang merupakan shear wall-nya. Nah, kemudian di sistem ganda pun juga mensyaratkan bahwa SRPM itu dia juga harus menahan gaya lateral sekurang-kurangnya, berarti ini kan angka minimalnya adalah 25%. Sedangkan yang 75% atau yang sisa persen lainnya di mana? Yang akan menahan adalah shear wall-nya ini. Gitu. Nah, ini nanti sebenarnya juga kalian bisa cek ya, bisa cek di dalam software kalian, di RSAP kalian itu sebenarnya muncul. Di sana nanti itu ada fx yang ditahan oleh kolom dan ada fx yang ditahan oleh shear wall. Begitu juga kalau arah Y berarti ada gaya FY yang ditahan oleh kolom dan juga ada FY yang ditahan oleh shear wall. Nah, dari gaya-gaya ini nanti, ini kan ada nilainya. Kita itu bisa menghitung apakah beban yang
tahan kolom dibandingkan dengan beban yang ditahan oleh shear wall ini sudah mencapai 25%. Nah, itu semuanya itu bisa kita atur di situ. Nah, kalau misalkan, oh ternyata di FX kolomnya ini tuh masih menahan sebesar 200 gitu ya. Beban yang ditahan ini 200, sedangkan yang ditahan oleh shear wall-nya di sini itu 2000. Maka perbandingannya ini kan sebenarnya 1:10, atau ternyata yang ditahan oleh kolom atau rangkanya ini tuh ternyata masih 10%. Nah, ini kan tidak mencukupi, gitu kan ya. Padahal kan minimal itu harus 25%. Nah, berarti kalau seperti ini ya, berarti kita harus ubah dulu geometrinya. Mungkin kita perbesar dimensi kolomnya, atau shear wall-nya ini yang kita kecilkan, misalkan ketebalannya dikecilkan, kemudian lebar dari shear wall-nya ini kita ubah. Nah, itu nanti dia akan mengubah beban yang bisa ditahan ini tadi. Nah, akhirnya kita harus cari biar dia sampai mencapai 25% ini tadi. Itu kalau untuk yang sistem ganda. Jadi mungkin kalian nanti mau apa ya, mau ambil skripsinya atau apa, oh yang di existing ya, gedung existing itu ternyata cuma sistem rangka pemikul momen saja gitu ya. Kemudian kalian ingin menghitung kalau saya tambah shear wall ini kayak gimana ya sehingga sistem strukturnya itu menjadi sistem ganda. Nah, ini silahkan, ini sudah bisa jadi satu judul sendiri. Misalkan kan kayak gitu. Ya. Nanti kita bisa bermain-main di sininya tadi. Oke. Nah, tapi untuk yang di kuliah DSG ini kita masih dibatasi, udah kita pakai yang sistem dinding penumpu aja dulu. Gitu. Jadi ini tentang shear wall-nya. Ya, kalau kalian bisa lihat seperti ini kan, ini gabungan yang tadi itu. Jadi ini struktur rangka yang digabung oleh dinding geser sehingga ada pembagian itu tadi, pembagian gaya lateralnya. Oke, sebenarnya ini nanti sudah saya upload ya, sudah saya upload. Ini bisa kalian buka-buka lagi ya, buka-buka sendiri. Yang pengen saya tambahkan memang di situ ya. Jadi nanti di mana sih kita mau menaruh dinding geser di kasus kita ya, seperti yang tadi. Jadi kita pasang shear wall-nya ataupun bracing-nya itu di sumbu lemah bangunan kita. Gitu. Nah, kemudian saya mau melanjutkan yang kemarin di sini ya. Nah, setelah materi tentang kombinasi pembebanan, di sini kan sebenarnya ada materi tentang simpangan antar lantai. Nah, ini yang pengen saya lanjutkan menjelaskan di sini. Nah, seperti yang kemarin ya, kalian sudah tahu bahwa ini akibat dari gaya gempa yang bekerja, ya, arah dari gaya gempa ini adalah horizontal atau secara lateral, dia akan mengakibatkan perpindahan atau simpangan lateral seperti pada gambar yang ada di sini. Ini ya, ini yang sempat kemarin saya bilang. Jadi kalau kalian punya suatu struktur bangunan, kemudian diberikan gaya lateral, ya, akibat dari beban gempanya ini tadi, maka struktur kalian yang awalnya ini lurus, ya, yang ditunjukkan oleh gambarnya masih lurus kayak gini, akibat adanya gaya F1, F2, F3 kayak gini, nah struktur kalian itu bisa mengalami perpindahan seperti ini. Ya, dia itu bisa geser ke samping seperti ini. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa simpangan lateral antar tingkat atau antar lantai, ya, atau namanya disebut juga dengan story drift, harus diperiksa atau harus dicek untuk menjamin stabilitas struktur dan juga kerusakan elemen non struktural, misalnya pada dindingnya seperti itu, ya.
Nah, jadi ini tidak kalah penting. Jadi kalau kita sudah memasukkan beban gempa, mau nggak mau kita harus cek simpangan antar lantainya ini. Gitu. Kemudian di sini disebutkan bahwa penentuan simpangan antar lantai tingkat desain ya atau delta yang simbolnya segitiga kayak gini harus dihitung sebagai perbedaan simpangan pada pusat massa di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. Oke, mungkin masih bingung ya dengan kalimatnya ini. Nanti di slide yang berikutnya akan lebih kita jelaskan lagi. Oke, karena di sini ada 2 delta. Ya, kalau saya sebutkan yang gambarnya segitiga ini kan juga bacanya delta. Yang bentuknya seperti ini dia juga nyebutnya delta. Cuman kan kayak ada huruf besar, huruf kecil kayak gitu loh ya, sama. Jadi kalau yang ini bentuknya segitiga, ini tuh delta yang besar. Kalau yang bentuknya seperti ini delta kecil. Jadi sama kayak ini huruf A, ini A besar, ini A kecil. Delta ini berarti D besar, ini D kecil. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini untuk menghitung ini delta kecil tiap lantai, ya, ini persamaannya adalah CD dikalikan delta E3 dibagi dengan IE. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau menghitung ini delta 3 yang bentuknya segitiga, ini adalah CD dikalikan dengan selisih delta E3 dikurangi delta E2. Jadi tingkat yang ditinjau dikurangi dengan tingkat di bawahnya dibagi dengan IE. Nah, delta ini harus memenuhi syarat atau harus kurang dari atau sama dengan delta A-nya. Delta A ini apa? Delta A ini adalah delta yang diizinkan. Gimana kita tahu nilai dari delta izinnya? Nanti ini sebenarnya sesuai dengan tabel yang ada di ini. Ini ya, ini nanti akan kita bahas lagi. Oke. Nah, sebenarnya gini, kalau kita mau cari delta 3, ini kan ada delta E3, ada misalkan yang di tingkat 2 ada delta E2, ataupun ada delta E1, nilai-nilai ini yang nanti muncul di software kalian. Jadi kita kan setelah mengkalkulasi gedung kita ya, dengan berbagai macam beban itu, kita akan tahu nilai ini. Delta E3, delta E2, delta E1, dan lain sebagainya. Kalau misalkan tingkatnya lebih banyak, ya ada delta E4, delta E5, dan lain-lain, kayak gitu. Ya, ini adalah angkanya nanti yang kita dapat dari softwarenya. Gitu. CD ini apa? CD adalah faktor pembesaran defleksi. Lihatnya dari mana? Oh, ternyata dilihat di tabel 12. Ketika kita kemarin menentukan R-nya, R itu ya, koefisien modifikasi responnya, di sebelah kanannya ini kan juga ada nilai CD-nya. Jadi tergantung dari sistem sistem struktur kita itu apa, kemudian kita akan tahu ya nilai dari CD-nya. Gitu. Kemudian di sini ada penjelasan juga ya. Harusnya ini aja sih cukup. Kalau yang delta 3, delta 2, delta 1, ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah perpindahan total tiap lantainya. Jadi yang terjadi di lantai 3, di lantai 2, maupun lantai 1. Tuh. Nah, kemudian coba saya lihatkan di bawahnya dulu. Nanti dia akan sedikit jelas ketika ada di contoh soalnya. Oke, nah di sini yang saya bilang tadi, jadi ada yang namanya delta A atau yang diizinkan, gitu ya, atau batas simpangan antar lantai. Ini kita lihat dari tabel
20 ini. Oke. Nah, di sini juga sama, struktur kita itu termasuk yang apa, gitu ya. Kalau kita bisa baca di sini, ternyata di yang poin 1, poin 2, poin 3, di sini kan tidak ada struktur dinding penumpu, kan tidak tersebutkan di sini. Maka kita bisa lihat yang semua struktur lainnya, kayak gitu. Nah, di sini dipengaruhi juga oleh nilai kategori resikonya. Nah, di awal kan kita sudah bisa melihat karena fungsi bangunan kita itu apa, kita akan bisa mengkategorikan kategori resikonya ini berapa. Ataukah 1, 2, 3, atau 4. Misal, kalau kategori resikonya ini ternyata kategori resiko 2 gitu ya, maka kita akan tahu nilai delta A-nya ini adalah 0,02 dikalikan dengan HX. Gitu ya. Ini kalau kalian perbesar atau kalian lihat di nah ini kan HXX kayak gitu. Nah, apa HX-nya itu? HX adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X. Maksudnya ini apa? Maksudnya ini sederhananya adalah ketinggian tiap lantainya itu loh. Jadi semisal kita punya portal yang seperti ini, gini ya. Nah, kita mau ninjau di lantai yang sini, maka HX-nya itu adalah yang ini, tinggi dari tingkat yang kita tinjau sampai dengan tinggi tingkat di bawahnya. Inilah HX-nya. Kan sama kayak jarak antar lantainya itu. Gitu ya. Oke, nah kemudian di sini dibilang bahwa berdasarkan SNI 1726 di pasal ini ya, simpangan antar tingkat desain atau delta tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izinnya atau delta A seperti pada tabel 20 ini yang saya jelaskan ini. Kemudian jika ternyata sistem struktur rangka momen yang didesain itu memiliki nilai KDS, D, E, dan F, maka delta A-nya ini perlu kita bagi dengan faktor redundansi yang kemarin. Ya, faktor redundansinya adalah 1,3. Kalau yang KDS-nya A, B, C, delta A-nya ini kan sama aja sebenarnya, delta A dibagi dengan faktor redundansi. Karena KDS ABC faktor redundansinya ini nilainya 1, kan ya sama aja, nilainya adalah delta A. Tetapi ketika KDS kalian adalah DEF, maka di sini perlu dibagi dengan 1,3. Kalau lupa dengan faktor redundansi, bisa kalian scroll ke atas ya. Kalian bisa scroll ke atas, di materinya ini sudah tercantum berapa nilai faktor redundansinya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini masih menyimakkah semuanya? Masih, Bu. Masih ya. Oke. Nah, ini diperjelas ya, diperjelas di contohnya ini kayak gini. Jadi, semisal ada suatu sistem struktur seperti ini, ya, kemudian lokasi gedungnya ini di Jogja dengan kondisi tanah sedang, sistem strukturnya dia pakai struktur rangka pemikul momen menengah, ya, diketahui faktor keutamaan gempanya atau IE-nya 1, KDS-nya adalah C, kemudian faktor pembesaran defleksi atau CD-nya adalah 4,5, maka kita disuruh mengkontrol simpangan antar lantainya ini seperti apa, story drift-nya. Ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah di sini. Nah, ini kan bisa kita keluarkan hasil dari robot kita, ya. Jadi ini tentang deformation, ya, tentang perpindahannya. Kita bisa cek maksimal di UX-nya itu berapa, tiap lantainya akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah UX yang terjadi di lantai 1. Kemudian di atasnya ini adalah UX yang terjadi di lantai 2.
Ini di lantai 3, ini 4, ini 5, ini 6. Gitu ya. Jadi tergantung dari jumlah tingkat bangunan kita. Ini akan muncul nilai UX-UX-nya. Nah, UX di sini inilah nilai yang sama dengan delta EX tadi. Ya. Kalau di sini kan dia delta XE ya sama aja. Jadi kalau kita cek di atasnya, nah ini kan kita tahu ya delta E tingkat berapa kayak gitu. Nah yang di bawah ini kita bilang bahwa dia delta XE lantai 1 ya. Kita tambahkan X karena nanti kalau kita tinjau portal yang arah Y, kita potong di sumbu Y-nya kayak gitu ya. Maka ya nanti akan ada delta EY-nya juga kayak gitu ya. Nah, di sini berarti delta XE lantai 6. Kemudian ini adalah delta XE lantai 5 gitu. Nah, ini sebenarnya lebih enak misalkan ditabelkan kayak gini ya. Seperti tabel di bawah ini, kita akan tahu di lantai mulai dari 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Dengan hanya ketinggian tiap lantainya ini ternyata sama, yaitu 5 meter, berarti kita bisa masukkan di sininya juga. Nah, ini delta XI, ya, delta X di lantai 6 ternyata sebesar 52 mm. Kemudian di lantai 5 ada 46 mm, dan seterusnya. Ini adalah inputan kita. Ya. Nah, yang kita hitung, ini, DX-nya ini berapa? DX-nya tadi kita pakai rumus yang tadi, CD dikalikan dengan DXE dibagi dengan IE atau faktor keutamaan gempanya. Kita masukkan nilai CD-nya tadi itu 4,5. Nilai IE-nya adalah 1. Nah, di sini disederhanakan. Karena mau kita, misal ya, kita mau ngitung delta di 1, delta di 2, delta di 3. Ini kan rumusnya sama semua. CD dikalikan DX di lantai 1 dibagi IE. Yang ini juga sama, CD dikalikan delta X2 dibagi IE. Nah, nilai CD dan IE ini kan sama. Makanya ini kita sederhanakan. CD dibagi IE-nya adalah 4,5 dikalikan dengan DXE. Jadi ketika kita mau menghitung delta di tingkat 6, tinggal 4,5 dikalikan dengan DX6. Kemudian di delta 5, ya tinggal 4,5 dikalikan DX 5. Kalau di 4 ya sama, 4,5 dikalikan DX di tingkat 4, dan lain sebagainya. Jadi hasilnya adalah ada di tabel sini. Nih ya, nanti kalian bisa cek, kalau 4,5 dikalikan 38, oh hasilnya sekian. 4,5 dikalikan 28, hasilnya 126 sekian, kayak gitu. Nah, ini untuk yang delta X atau perpindahan total di tiap lantainya. Nah, sekarang kalau yang delta ini, delta yang segitiga, ya, nilai perpindahan antar tingkat delta ini dapatnya dari mana? Nah, kita tahu bahwa rumus awalnya, Nah, kan di sini nih, kalau kalian perhatikan, ternyata rumus dari delta yang delta segitiga ini, kalau kalian bandingkan dengan yang delta kecil ini, CD sama IE-nya ini kan sama ya, dia tetap sama. Tetapi di sini, delta 3 yang segitiga ini, dia adalah selisih dari lantai yang ditinjau dikurangi dengan lantai di bawahnya. Seperti yang disebutkan di slide yang sebelumnya ini kan. Nih, penentuan ini, simpangan antar lantai atau delta yang segitiga, ini adalah perbedaan simpangan pada pusat di atas dan di bawah tingkat yang ditinjau. Jadi ini merupakan selisihnya ini. Maka, secara sederhana, kita lihat di contoh soalnya ini tadi, ya, untuk menentukan delta yang simbolnya segitiga ini, ya, delta 6 ini adalah
selisih dari delta kecil 6 dikurangi delta kecil 5. Jadi ini 234 dikurangi dengan 209. Hasilnya adalah 25. Nanti sama halnya, kalau saya mau cari delta 5, berarti delta kecil 5 dikurangi dengan delta kecil 4, hasilnya adalah ini, 36. Jadi caranya kayak gitu. Nah, kalau yang lantai 1 gimana? Lantai 1 kan lantai yang paling bawah nih. Berarti delta gitu. Oke. Nah, ternyata dari sini cek suara saya masih bisa dengar atau putus-putus ya? Dengar Bu, cuman barusan sempat terputus sebentar Bu. Ya, barusan putus-putus, Bu. Tapi tersampaikan ya tadi cara menghitung delta yang bentuknya segitiga dari mana udah tahu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, setelah kita cek nilai simpangan antar lantainya ya, berarti kita juga harus mengkontrol dia apakah nilainya ini sudah kurang dari yang diizinkan gitu. Jadi di sini ada parameter izinnya juga. Seperti yang dibilang tadi kan simpangan antar lantai izinnya yang diizinkan atau batasnya adalah delta A dibagi dengan faktor redundansinya. Karena faktor redundansinya atau RU-nya ini nilainya 1, berarti simpangan izinnya ini dapatnya adalah 10 cm atau 100 mm. Dapatnya dari mana? 0,02 dikalikan dengan HX-nya tadi dibagi dengan 1. Kenapa kok 0,02? Ya kita balik lagi. Ya kita cek di tabelnya ini tadi. Ya, karena dia tadi termasuk SRPMM ya, berarti dia ada di semua struktur lainnya. Kemudian kategori resikonya, nanti kalian bisa cek di soalnya, entah 1 atau 2, maka kita akan dapat nilai ini, 0,02 kali HX-nya. Oke, itu yang kita masukkan di simpangan izinnya. Ternyata setelah kita bandingkan, nilai simpangan antar lantainya ini semuanya itu kurang dari simpangan izinnya. Berarti dia sudah oke semuanya. Gitu. Ya, jadi kalian bisa melakukan kontrol simpangan antar lantai dari gedung kalian nantinya itu seperti ini. Oke, sampai sini dari penentuan simpangan antar lantai ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, coba saya stop dulu aja. Jelaskah penentuan itu? Bisa dimengerti? Kok nggak ada yang jawab? Jawab Bisa? bisa. Oke. Bisa Bu. Ya, tinggal dikit kok saya lanjutkan dulu. Oke, itu ya. Jadi ini tadi penjelasan tentang simpangan antar lantainya. Nah, kemudian gini, ada yang namanya P delta efek. Gitu ya. Apa sih P delta efek? Sebentar ya. 5 menit.
Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi, apa sebenarnya P delta efek? Jadi ya ini tadi ya, kalau kita sudah menganalisis beban gempa, ini memang banyak hal yang harus kita cek ya, termasuk dari yang tadi ya, simpangan antar lantai, dan juga di sini ada yang namanya P delta efek. Nah, P delta efek ini apa sih? Jadi P, kita tahu P itu kan memang beban aksialnya ya. Dia ini beban lateralnya ya, beban lateral dari kolomnya itu, dia akan mengakibatkan delta atau perpindahan atau displacement lateral tadi itu ya di dalam sistem bangunan kita. Nah, P delta efek itu maksudnya adalah jika pergerakan itu tadi, gaya P ini tadi yang menyebabkan lateral displacement ini, ya, kalau misalkan dia itu akan menimbulkan momen sekunder, baik pada balok ataupun pada kolom, ya, dan juga dia akan bisa menambahkan story drift-nya, ya, dia akan bisa menambahkan simpangan antar lantainya. Nah, itu yang kita namakan dengan efek P delta. Jadi dia akan muncul momen sekunder, kayak gitu. Nah, kalau misalkan biasanya itu jika ada momen sekunder tapi nilainya itu masih di bawah 10% dari momen primernya, ini kita tidak akan memperhitungkan pengaruh P deltanya. Tetapi ketika momen sekundernya ini dia melebihi 10% dari momen primernya, maka kita harus memperhitungkan efek dari P deltanya ini. Gitu kan. Nah, kita tahunya dia berpengaruh di atas 10% atau di bawah 10%, ini kayak gimana? Nah, ini ada parameter-parameternya yang disimbolkan oleh theta ini. Jadi ini harus kita hitung juga. Ya, kenapa kok kita hitung? Karena nanti yang saya bilang tadi, dia akan ada momen sekunder itu, dia akan mempengaruhi kestabilan atau stabilitas dari sistem struktur kita. Ya, kalau stabilitas dari sistem struktur kita ini terganggu, ya otomatis kan dia nanti akan berbahaya ya. Jadi sebelum stabilitasnya ini terganggu, maka kita harus cek terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ada theta. Theta ini memiliki persamaan seperti ini. Jadi PX dikalikan dengan delta, dikalikan dengan IE. Ini IE kecil ya harusnya, biar kalian nggak bingung faktor keutamaan gempa itu tadi. Oke, dibagi dengan VX dikalikan dengan HSX atau HX tadi itu dikalikan dengan CD. Ya. Nah, nilai dari theta ini tadi, theta yang kita hitung, itu memiliki batas. Dia harus kurang atau sama dengan nilai 0,1. Oke. Ketika nilainya ini kurang dari 0,1, maka kita tidak perlu memperhitungkan efek P delta. Tetapi ketika theta yang kita hitung dengan persamaan ini lebih dari yang diizinkan, dari 0,1, maka kita harus memperhitungkan P deltanya. Gitu. Nah, PX di sini apa? Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi PX di sini adalah beban desain vertikal total pada dan di atas tingkat X. Gitu ya. Untuk delta, ini adalah simpangan antar lantainya ya, atau antar tingkat desainnya. Kemudian IE-nya adalah faktor keutamaan gempa. VX adalah gaya geser seismik antar tingkat X dan X-1. Kemudian HSX, ya sama seperti yang tadi, adalah tinggi tingkat di bawah tingkat X atau tinggi antar tingkatnya. Kemudian CD adalah faktor pembesaran defleksi. Oke, biar nggak bingung, di sini juga ada contohnya. Nah, sebelum ke contoh di sini, ini ya. Selain ini tadi, selain ada angka 0,1, di sini ada nilai delta max-nya juga. Delta max-nya
adalah 0,5 dibagi dengan beta kalikan CD. Betanya adalah nilainya 1, ya, berarti sama dengan 0,5 dibagi dengan CD-nya. Dan nilainya itu harus kurang dari 0,25. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa jika delta hitung kalian tadi di antara 0,1 dan theta max, maka efek P delta diperhitungkan. Jika theta kalian lebih dari theta max, maka kita harus mendesain ulang bangunan kita. Karena bisa jadi struktur yang kita punya itu tidak stabil. Kemudian, jika deltanya kurang dari 0,1, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya ini, berarti kita tidak perlu memperhitungkan efek P delta. Oke. Nah, di sini di dalam SNI 1726 disampaikan bahwa jika kita memperhitungkan pengaruh P delta, jika nilai theta kita di antara 0,1 atau theta max, ya, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita akan memperhitungkan efek P delta ini dengan cara menganalisis struktur dengan metode P delta atau analisis orde kedua. Gitu ya. Kemudian yang cara pertama ini tuh lebih kompleks ya, lebih tidak sederhana ya, karena kita harus membuat dia sebagai analisis orde kedua ya. Kemudian yang kedua, cara lainnya adalah kita diizinkan untuk memperbesar story drift design atau delta aksen dan gaya geser desain atau V aksen, yaitu dengan cara mengalihkan ini 1/1 dikurangi theta. Jadi kalau misalkan nanti hitungannya itu P delta efeknya ini harus dihitung, maka kita bisa menghitung ulang story drift design kita sebagai delta dibagi dengan 1 dikurangi theta. Sama juga halnya dengan V-nya atau gaya geser desainnya, V aksennya, ini adalah V dibagi dengan 1 dikurangi theta. Gitu. Oke, tapi kita biasanya kalau untuk mendesain sebuah struktur bangunan gedung itu biasanya diusahakan kita itu tidak perlu menghitung pengaruh dari P deltanya ini. Jadi makanya kita harus cek dulu nilai tetanya ini. Ya. Nah, ini kan sebagai contohnya, ini contohnya masih sama seperti yang tadi ya, mirip seperti yang tadi, dengan geometri bangunannya adalah seperti ini ya, jarak-jaraknya, kemudian diketahuinya itu dia menggunakan sistem struktur SRPMM, kemudian IE-nya atau faktor keutamaan gempanya adalah 1, KDS-nya adalah KDSC, nilai R-nya atau koefisien modifikasi responnya adalah 5, nilai CD-nya 4,5, data defleksi seperti pada contoh sebelumnya. Data defleksi adalah nih, simpangan antar lantainya ini kita sesuai dengan soal yang ini. Gitu kan? Kemudian kita cek, jadi dari soal yang sebelumnya kita lanjutkan lagi untuk memeriksa pengaruh P delta. Oke, nah di sini sama halnya yang tadi ya, ditabelkan kayak gitu biar lebih enak. Kemudian di sini dikasih satu contoh perhitungan theta itu dapatnya dari mana ya. Yang pasti kita menggunakan persamaan ini tadi, maka kita akan bisa lihat P-nya ini dapatnya dari mana. Ternyata P ini adalah total dari beban mati dan juga beban hidup yang terjadi di tiap lantainya.
Ya, kalau kalian lihat di sini di story 6 atau di lantai 6, DL totalnya sekian. LL-nya sekian. Berarti DL plus LL sekian. Gitu ya. Nah, ini kan karena dia simetris seperti itu ya, kemudian sama, maka DL dan LL-nya ini sama semua tiap lantainya. Sama halnya juga di sini DL plus LL-nya, maka di sini nilainya akan sama semua. Oke. Nah, kemudian di sini PX yang kita gunakan ini adalah nilai kumulatifnya ini. Karena tadi disebutkan bahwa PX adalah beban desain vertikal total pada dan di atas tingkat X. Gitu ya. Jadi kalau di contohnya ini, saya mau ngitung theta di story 5 atau di lantai 5, PX yang saya gunakan adalah total P yang ada di lantai 5 ditambah dengan total P yang ada di tingkat atasnya, di lantai 6. Jadi yang dipakai adalah 1.300 sekian ini. Ini nilai PX-nya. Nah, kalau saya mau cari yang di story keempat atau di lantai 4, ya berarti penjumlahan dari lantai 6, 5, dan juga 4. Begitu seterusnya. Maka dari itu kalau kalian lihat di sini namanya aja kumulatif, berarti yang di story 1 dia akan terbebani semua mulai dari lantai 6, 5, 4, 3, 2 dan lantai 1 sendiri. Kayak gini, ya. Ini adalah nilai PX-nya, kumulatifnya ini. Oke, kemudian nilai deltanya atau simpangan antar lantainya ini bisa kita lihat data dari soal sebelumnya, di mana delta di lantai 6 sebesar 25 mm, delta di lantai 5 36 mm, dan seterusnya. Ya. Nah, delta yang di sini untuk keperluan menghitung theta, ya, theta di lantai 5 berarti ya deltanya ini pakai delta di lantai 5. Itu. Oke. Kemudian stabilitas rasio ini adalah theta ini tadi ya. Dari hasilnya ini kita kalkulasikan, maka akan mendapat sebuah angka ini yang ditulis di tabel atau di kolom tentang stabilitas rasio. Kemudian kita hitung juga theta max-nya, theta maksimum ya dari persamaan ini. Ternyata didapatkan nilai theta max-nya 0,111. Nah, dari sini kita kontrol apakah theta yang hitung kita itu sudah kurang dari theta maksimumnya, gitu kan. Nah, ternyata dari kontrol ini kita mendapatkan oke semua, sehingga P deltanya ini tidak diperhitungkan atau dapat diabaikan. Sehingga dengan kata lain, struktur kita ini terkena beban horizontal, beban gempa maupun beban anginnya ini ya sudah aman kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada. Oke. Gini, jadi nanti kalian bisa lanjutkan lagi. Saya gini, di hari
Rabu besok, saya belum menambahkan materi lagi ya, karena nanti sebenarnya gini, kita bisa running di robot kita gitu ya. Nanti ini kan sebenarnya materinya tuh tinggal perencanaannya gitu ya. Setelah kita bisa menganalisis dari struktur kita melalui bantuan aplikasi atau software itu, ya kita nanti akan mulai melihat atau mendapatkan nilai momennya kayak gitu ya, momen yang digunakan untuk merencanakan baloknya, momen yang digunakan untuk merencanakan kolomnya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi nanti perencanaannya itu mulai dari plat, balok dan kolom. Seperti biasanya kan kayak gitu. Nah, makanya di minggu ini saya maunya difikskan di robot kalian. Jadi paling tidak semuanya sudah masuk di perhitungan robotnya, baru nanti kalau sudah mulai di perencanaan, kalian sudah bisa mendapatkan output-nya itu tadi. Momennya itu berapa sih momen maksimumnya, sehingga kita bisa merencanakan platnya atau baloknya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu nanti. Urutannya seperti itu. Ya, kita ini kan sebenarnya tinggal minggu depan aja ya. Jadi mungkin kita juga belum diskusi dengan dosen pengampu DSG lainnya terkait UAS-nya nanti itu seperti apa, ataukah ada UAS ataukah hanya tugas besar ini, kita jujur belum diskusi, jadi kita belum menentukan UAS-nya nanti seperti apa, tapi saya pribadi, nilai tugas besarnya nanti itu ya sampai di akhir kayak gitu ya. Jadi paling tidak kalian ya harus menyelesaikan di tugas besarnya ini. Nah, saya ragu apakah kalian nututi untuk penggambarannya juga atau paling tidak selesai di perhitungannya aja, nanti kita lihat kondisi di minggu depan nanti kalian seperti apa kayak gitu ya. Coba saya lihat dulu. Kalau misalkan nanti memang tidak ada UAS, UASnya hanya formalitas saja, kemudian kita hanya dari tugas besar itu, ya mau nggak mau kan kita harus selesaikan tugas besarnya ini. Gitu. Ini kalian masih banyak tugas besar yang lainnya juga atau sudah selesai yang lain? Iya Bu, banyak. Berarti mata kuliah yang lainnya juga sistemnya tugas besar juga kayak gitu kah? Yang di semester ini? Iya, Bu. Bu. Oke. Makanya itu nanti kalau misalkan kita nggak nututi, bisa saya skip untuk yang penggambarannya. Jadi mungkin kalian pengumpulannya itu paling tidak sampai tahu kita pakai penulangan di platnya itu pakai tulangan berapa, kemudian kita di baloknya itu pakai yang dimensinya berapa, tulangannya berapa, sampai itu aja dulu. Gitu ya. Oke, mungkin adakah pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau belum, nanti kalau misalkan di hari Rabu itu, maksudnya dari Rabu itu saya pengennya tuh ngecekin aja sih, apakah ada kesulitan di sininya ya, jadi terkait aplikasi robotnya seperti itu. Karena kemungkinan saya itu ada acara pagi 7:30, sampai selesai itu saya kurang tahu selesainya jam berapa. Jadi makanya saya nggak nambahkan materi itu. Tapi nanti kalau semisal kalian ada kesulitan ya kayak gitu, mungkin kita bisa agendakan Zoom ya. Nanti kalian bisa WA saya atau di grup kayak gitu. Semisal kalian selesai kuliah di atasnya jadwal DSG, misalkan kayak gitu ya, masih ada kuliah, nanti kalau ada selesai, masih ada waktu, mau tanya, mungkin saya bisa sempatkan di
jam itu. Pokoknya intinya dikomunikasikan aja lewat WA gitu ya. Jadi soalnya kemungkinan di Rabu besok itu saya nggak bisa masuk di Zoom yang sesuai jadwal kita. Makanya saya pengen kalian buat waktu DSG-nya itu untuk mengerjakan progresnya ini. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yes. Ya, kalau memang sampai sini belum ada pertanyaan, mungkin memang perlu kalian coba dulu ya. Kalian mulai masukkan di RSAP-nya tadi ya. Kalau misalkan yang ada tambahan shearwall, kalian tambahkan shearwall. Kalau misalkan yang bracing tadi ya kalian sesuaikan lagi. Itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk materi hari ini bisa saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.